Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rahma dengan NIM 1911353 akan mempresentasikan tugas perencanaan pembelajaran IPS tema 6 dengan judul langkah-langkah pembelajaran. Pertama yaitu mengenai latar belakang. Tujuan utama dalam pendidikan adalah keberhasilan siswa di dalam pembelajaran. Seseorang guru atau pendidik harus tahu langkah-langkah dalam pembelajaran agar pembelajaran berlangsung secara efektif. Pengajar juga hendaknya tahu mengenal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum memulai pembelajaran. Nah, langkah-langkah ini itu hendaknya difahami oleh pengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Suatu kegiatan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang sangat penting dalam implementasi kurikulum. Adapun beberapa prinsip pembelajaran, yang pertama yaitu prinsip perhatian dan motivasi. Perhatian merupakan langkah awal dalam memicu suatu aktivitas belajar. Motivasi ini tuh berhubungan dengan minat belajar peserta didik. Motivasi belajar ini adalah hal yang penting dalam pelaksanaan suatu proses pembelajaran. Yang kedua yaitu prinsip keaktifan, di mana prinsip ini menjelaskan tentang perilaku yang dilakukan secara sadar dan terjadi respon pada kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu prinsip keterlibatan langsung atau pengalaman. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu harus terlibat langsung dalam pembelajaran tersebut. Yang keempat yaitu prinsip tantangan, yaitu suatu pembelajaran dapat dikemas dalam suatu kondisi yang menantang dan peserta pendidik pun dapat memecahkan persoalan tersebut. Dan yang terakhir prinsip baik dan penguatan, yaitu peserta didik akan lebih semangat ketika tahu dia mendapatkan hasil yang bagus. Hasil yang bagus akan membuat peserta didik senang dan akan mempengaruhi usaha selanjutnya. Selain itu, ada pun landasan konsep pembelajaran, yaitu yang pertama landasan konsep tentang filsafat, di mana filsafat adalah hasil pikir dari manusia yang telah keterkaitan dengan belajar segala sesuatu. Sebaliknya, dengan aktivitas belajar, maka hasil dari pemikiran-pemikiran harus dapat menjadi suatu inovasi yang baru untuk manusia. Yang kedua yaitu landasan psikologis, yaitu perubahan perilaku manusia akibat belajar. Nah, psikologis ini kan mempelajari gejala kejiwaan. Nah, jadi itu landasan psikologis ini gejala-gejala yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Setiap perilaku manusia itu bisa berubah dengan cara mereka belajar, namun apakah mereka memahami perilakunya sendiri? Nah, karena itu landasan ini ada. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis, ketika belajar tanpa tujuan dari makna hidup manusia sebagai makhluk hidup sosial, maka belajar pun akan digunakan sebagai cara untuk menguasai, memusnahkan, karena sesuatu yang dipelajari atau melalui belajar akan digunakan untuk kedamaian dunia. Yang keempat yaitu landasan komunikasi, yaitu proses dari landasan ini banyak memberikan warna dalam pendekatannya, juga model serta metode atau strategi pembelajarannya. Komunikasi ini juga cukup mampu untuk mempengaruhi peserta didik dalam menerima pesan-pesan informasi dalam pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mempersiapkan langkah-langkah pembelajaran, yaitu yang pertama mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat. Nah, faktor pendukung dalam penyusunan langkah pembelajaran seperti seorang guru tidak menemukan kesulitan untuk mempersiapkan langkah pembelajaran, pengalaman profesional guru, kesesuaian pengalaman belajar dan latar belakang guru. Seorang guru tidak menemukan kesulitan dalam mengembangkan RPP, sedangkan faktor penghambat dalam langkah penyusunan pembelajaran seperti biasanya guru mengalami kesulitan dalam memilih metode, model maupun media pembelajaran yang sesuai dengan serta pemanfaatan iptek. Yang kedua itu ketersediaan sumber belajar. Yang ketiga merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang keempat yaitu pilih dan tentukan isi dari konten atau bahan ajar. Yang kelima yaitu merencanakan dan memperkirakan kebutuhan waktu yang sesuai. Dan ada pun beberapa unsur yang penting dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu kepada siapa perencanaan yang ditunjukkan, siswa atau mahasiswa. Yang kedua, apa hal yang ingin dipelajari atau bisa berupa tujuan. Yang selanjutnya itu bagaimana pelajaran atau keterampilan tersebut dapat dikuasai, yang bisa berupa metode atau kegiatan atau metode. Yang selanjutnya itu bagaimana Anda menentukan tingkat kemahiran belajar yang telah Anda capai atau bisa disebut dengan evaluasi. Nah, keempat elemen dasar ini, siswa, tujuan, metode, dan evaluasi adalah kerangka acuan untuk merencanakan pengajaran yang sistematis. Nah, keempat elemen ini tuh saling terkait dan dapat dianggap sebagai rencana desain instruksional yang komprehensif. Padahal ada beberapa komponen yang lain yang perlu diperhatikan, dan bila dipadukan dengan keempat elemen dasar tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, membentuk model desain pembelajaran yang lengkap.
Sanjaya juga mengemukakan bahwa ada beberapa nilai perencanaan yang dapat dijadikan kriteria perencanaan. Di antaranya yaitu satu, signifikasi bisa diartikan bermakna. Nah, nilai pentingnya arti dari perencanaan pembelajaran harus bermakna agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua yaitu relevan atau bisa dikatakan tepat. Nilai relevansi rencana adalah bahwa rencana yang kita siapkan sudah sesuai secara internal ataupun eksternal. Nah, adaptasi internal berarti rencana studi harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Pada saat yang sama, adaptasi eksternal berarti RPP yang disiapkan harus memenuhi kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu kepastian. Nah, nilai kepastian ini artinya dalam rencana pembelajaran yang menjadi pedoman pelaksanaan proses pembelajaran, kepastian tidak lagi mencakup alternatif yang dapat dipilih, tetapi mencakup langkah-langkah tertentu yang dapat dilaksanakan secara sistematis. Yang keempat yaitu adaptabilitas. Rencana pembelajaran harus fleksibel atau tidak kaku. Misalnya, rencana pembelajaran ini dapat dilaksanakan dalam kondisi tertentu, dan jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka rencana pembelajaran tersebut tidak dapat digunakan. Nah, cara terbaik adalah menyusun RPP agar dapat diimplementasikan dalam berbagai situasi dan kondisi. Yang kelima yaitu kesederhanaan RPP. Jadi RPP itu harus sederhana, artinya mudah diterjemahkan dan mudah diterapkan. Nah, sebuah rencana yang kompleks dan sulit untuk dilaksanakan tidak dapat digunakan sebagai panduan untuk pengelolaan pembelajaran guru. Yang keenam yaitu prediktif. Nah, rencana pembelajaran yang baik harus dapat diprediksi, yang berarti rencana tersebut dapat menggambarkan jika terjadi apa yang akan terjadi. Nah, kemampuan prediksi ini sangat penting untuk memprediksi berbagai kemungkinan yang akan terjadi, sehingga guru dapat dengan mudah memprediksinya. Jadi, secara sederhana, kriteria dalam langkah-langkah pembelajaran harus terarah kepada tujuan yang akan kita capai, karena setiap pembelajaran harus ada tujuan yang dituju. Oleh karena itu, perencanaan harus dibuat secara detail dan rinci agar berjalan dengan sesuai. Contohnya, apabila ketika satu siswa kurang paham terhadap penjelasan atau materi, maka guru bisa mengajar siswa tersebut saat kegiatan belajar mengajar sudah selesai. Nah, selanjutnya yaitu tahapan dan ruang lingkup pembelajaran. Yang pertama yaitu perencanaan. Persiapan awal yang harus dilakukan seorang pendidik dalam kegiatan pembelajaran agar terlaksana secara efektif dan efisien adalah perencanaan. Nah, kegiatan pembelajaran yang dapat dikatakan efektif apabila penyampaian bahan pembelajaran terlaksana sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Adapun perencanaan awal kegiatan pembelajaran supaya berjalan dengan baik, serta siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran, pendidik perlu mempersiapkan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa merupakan sebuah pernyataan yang diharapkan untuk dilakukan diketahui siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu pengembangan alat evaluasi. Nah, sebuah cara untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, tahap ini tuh alat evaluasi yang digunakan bisa melalui pretest, post-test, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kemampuan siswa dan analisis tugas belajar. Kemampuan yang dicapai sebagai tujuan pembelajaran dianalisis atas unsur-unsur tingkah laku yang membentuk kemampuan siswa. Pada tahap ini, identifikasi karakteristik seorang siswa seperti kebiasaan belajar, minat bakat, kecerdasan, motivasi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu penyusunan strategi belajar mengajar, sebuah rencana yang akan dipilih pendidik untuk usaha pencapaian sebuah tujuan pengajaran yang telah dipersiapkan. Kriteria yang dipakai dalam memilih strategi adalah keterlibatan siswa, efisiensi, dan efektivitas. Nah, yang kedua yaitu pelaksanaan kegiatan. Tahapan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang telah dipersiapkan sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan kelas. Di tahap ini pengelolaan kelas diatur sedemikian rupa agar kegiatan pembelajaran berjalan seperti kelompok klasikal dan termasuk pengaturan tempat duduk. Yang kedua yaitu penyelenggaraan tes. Kegiatan penyelenggaraan tes ini untuk memperoleh penguasaan siswa tentang materi pembelajaran terdahulu ada kaitannya dengan materi yang akan dipelajari atau pelajaran baru. Yang ketiga yaitu penyajian bahan pembelajaran, pemberian materi pembelajaran sesuai dengan metode dan teknik yang telah ada dalam strategi pembelajaran. Yang keempat yaitu pemberian dan penguatan atau motivasi. Yang kelima yaitu monitoring proses kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi ini efektif untuk mengerti sejauh mana pencapaian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Evaluasi penilaian ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai bahan selektif, sebagai diagnostik, sebagai penempatan peserta didik, sebagai pengukur keberhasilan, sebagai laporan pertanggungjawaban, sebagai promosi, dan lain-lain. Tahap kegiatan adalah hasil program untuk memperoleh hal-hal seperti berikut, yaitu yang pertama hasil pencapaian tujuan pengajian dan pembelajaran. Yang selanjutnya kesesuaian antara teknik dan metode pengajaran
dalam bahan pengajaran, tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan kemampuan siswa. Yang selanjutnya yaitu pencapaian program dan keberhasilan program pembelajaran. Yang selanjutnya keberhasilan alat evaluasi yang digunakan atau tujuan program pembelajaran. Adapun susunan tahapan standar dalam proses pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahapan pembelajaran awal atau pendahuluan. Yang pertama ada orientasi, yaitu memusat perhatian peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan. Nah, dapat dilakukan dengan memberikan gambaran, memperlihatkan benda-benda yang dirasa menarik, maupun dengan membaca hal-hal mengenai materi pembelajaran. Yang selanjutnya itu persepsi, itu memberikan sebuah persepsi awal kepada peserta didik mengenai materi yang diajarkan. Tahap ini dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan pengetahuan bersyarat yang harus dimiliki peserta didik dapat dikali dengan melakukan pretest. Yang selanjutnya itu motivasi. Guru sebagai motivator untuk peserta didik diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai manfaat dan sebagainya dalam mempelajari mata pelajaran yang akan disampaikan. Yang selanjutnya itu pemberian acuan. Acuan dapat berupa penjelasan materi pokok serta uraian penjelasan secara garis besar. Yang selanjutnya itu pembagian kelompok belajar serta penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar. Nah, yang kedua yaitu tahap pembelajaran inti. Nah, kegiatan inti ini tuh suatu proses pemberian pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar yang akan hendak dicapai. Nah, perincian tersebut tercantum dalam pembagian kegiatan inti menjadi 3, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang pertama itu eksplorasi, biasanya disebut penjelajahan ataupun pencarian. Nah, kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan penjelajahan atau pencarian yang dimaksud untuk menemukan suatu hal baru. Misalnya peserta diajak untuk mencari hal-hal baru di sekitar mereka, seperti mencari tumbuhan atau hal-hal baru lainnya. Yang kedua yaitu elaborasi, merupakan penggarapan atau pengerjaan. Jadi setelah mencari, mereka akan mengerjakan kewajiban, baik itu tugas sekolah maupun kewajiban yang lain yang telah diberikan oleh guru. Yang selanjutnya itu konfirmasi, merupakan kegiatan untuk penegasan atau penguatan atau bisa disebut pengesahan sebuah informasi yang dilakukan pada satu pihak pada pihak lainnya yang berhubungan dengan informasi tersebut. Nah, yang terakhir yaitu penutupan yaitu rangkaian kegiatan terakhir pembelajaran untuk menutup semua dari rangkaian pembelajaran yang dimulai dari awal, bisa berupa salam atau penguatan atau penekanan ulang terhadap materi yang telah dipelajari dan diperoleh peserta didik selama mengikuti kegiatan pengajaran. Nah, yang biasanya melakukan penutupan ini adalah guru. Bentuknya bisa berupa kesimpulan. Nah, langkah-langkah menyusun perencanaan pembelajaran. Berbagai langkah yang dipersiapkan dalam menyusun perencanaan pembelajaran, yakni yang pertama menetapkan misi dan tujuan, yang kedua itu diagnosa hambatan dan peluang langkah ini, termasuk dalam bagian ini adalah analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, and threats yang akan dihadapi, yang ketiga yaitu menilai kekuatan dan kelemahan, yang keempat mengembangkan tindakan alternatif. Setelah menganalisis SWOT seperti yang tadi sudah saya jelaskan, maka langkah yang ditempuh selanjutnya itu oleh kepala sekolah dan guru dengan membuat perencanaan pengajaran harus dapat memilih alternatif tindakan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu perencanaan pengajaran. Strategi dalam perencanaan pengajaran, strategi yang dikembangkan yaitu strategi pengajaran. Nah, strategi pengajaran merupakan tindakan yang dilakukan guru dalam melaksanakan rencana pengajaran dengan menggunakan berbagai komponen pengajaran, yaitu meliputi tujuan, bahan, metode, alat, sumber, dan evaluasi. Yang keenam yaitu mengembangkan rencana. Strategi yang dilakukan dengan membuat model pengembangan sistem pembelajaran. Model pengembangan sebuah kerangka dasar yang dijadikan acuan untuk melakukan pengajaran meliputi 2 dimensi, yaitu dimensi rencana dan proses yang nyata. Selanjutnya yaitu mengembangkan rencana operasional, dimulai dengan melakukan analisis materi pembelajaran yang ada dalam kurikulum, analisis terhadap kalender pendidikan, pembuatan program tahunan, program semester, serta pembuatan silabus dan sistem penilaian. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.